ke-92 menghilang. Tok, 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 ceklek. Halo para ponakan onti yang manis-manis. Kenapa pada belum bangun begini? Ayo semuanya bangun. Ini sudah waktunya sholat subuh, nanti dimarahin Umi loh. Ucap Sialin yang kini sudah terlihat cantik dengan seragam pramugarinya. Bentar lagi onti. Masih ngantuk ini. Ucap Alesha. Aisyah dan Amira kompak bangun dari ranjang susun yang mereka tiduri. Ayo semangat cantik. Padahal tante mau kasih hadiah buat kalian. Ucap Sialin. Hadiah? Berapa dolar onti? Tanya Alesha yang langsung duduk seketika. Bukan dolar, tapi ini. Ucap Sialin sembari menunjuk ke arah tumpukan boneka di dalam kardus. Boneka? Mira suka boneka. Ucap Amira. Aisyah juga suka. Apa onti akan memberikannya pada kami? Tanya Aisyah. Tentu saja. Apa Aisyah juga mau? Tanya Sialin. Gak mau. Jangan kasih apapun selain dolar. Jawab Alesha sembari menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Ya sudah, kalau kamu gak mau. Berarti ini punya Aisyah sama Amira. Ucap Aisyah. Boleh onti? Tanya Amira. Boleh dong. Nanti dibagi 2 ya. Ini ada 20 bonekanya. Jawab Sialin. Makasih onti. Ucap Amira dan Aisyah nyaris bersamaan. Lin, kamu di sini. Tanya Anissa yang bermaksud ingin membangunkan putri-putrinya. Mendengar suara Anissa, Alesha langsung bangun seketika. Ayo cepat ke kamar mandi. Sholat, sholat, sholat. Waktu subuh gak lama. Ucap Anissa. Iya Umi. Jawab ketiga putrinya hampir bersamaan. Mbak aku langsung berangkat ya. Soalnya jam 6 nanti ada penerbangan ke Bali. Ucap Sialin. Hati-hati ya dek. Jangan lupa sebelum berangkat baca doa dulu. Ujar Anissa. Iya mbak. Oh ya mbak, aku titip kunci mobil ke Reno ya. Mungkin orangnya akan ngambil mobil pagi ini. Ucap Sialin. Oke. Anissa meraih kunci mobil itu dan melambaikan tangan ke arah Sialin. Tap, tap, tap. Sialin menuruni anak tangga dan langsung menuju dapur. Diraihnya sepotong sandwich yang pelayan buat dan langsung dia makan untuk mengganjal perutnya. Hari ini kamu terbang kemana? Tanya Sudibyo yang baru menuruni anak tangga bersama Lieni. Ke Bali, Pak. Jam 6 nanti ada penerbangan, makanya Sialin lagi buru-buru takut kejebak macet. Jawab Sialin. Hati-hati ya sayang. Kabari keluarga kalau kamu sudah sampai Bali. Pokoknya kemanapun rutemu pergi hari ini, kamu harus memberitahu keluarga. Ucap Sudibyo sembari melerai pelukan pada putrinya itu. Ya, Pak. Jawab Sialin. Sialin berangkat dulu ya, Pak. Ucap Sialin sembari menyeret kopernya. Sialin kemudian pergi ke bandara meskipun hari masih terlihat gelap. Dia harus menyibukkan diri dan bertemu dengan teman-temannya agar bisa melupakan kesedihan yang dia rasakan saat ini. Lo kenapa? Tanya Rani. Gue nggak tahu, Wen. Gue benar-benar nyesel. Mungkin tadi malam gue udah kehilangan akal. Tapi kejadian tadi malam juga membuat gue sadar. Kalau gue benar-benar harus lupain Kak Reno, gue akan anggap itu sebagai hikmah dari kejadian tadi malam. Jawab Sialin. Yakin bisa lupain dia? Tanya Rani. Sulit tapi bukan berarti nggak bisa. Jawab Sialin. Itu artinya kamu sudah siap membuka hati untuk pria lain bukan? Tanya Rani. Sialin menganggukkan kepalanya. Saranku kamu terima saja pilot Farhan. Ucap Rani. Jangan dialah. Yang lain saja. Kalau bisa jangan kerja dalam lingkungan yang sama. Ucap Sialin. Ya nanti kita usaha sama-sama. Ujar Rani. Diberitahukan. Kepada seluruh penumpang dengan nomor penerbangan B726 jurusan Bali dipersilahkan memasuki pesawat. Seorang operator bersuara merdu memberitahukan bahwa pesawat dengan nomor penerbang tersebut akan segera lepas landas. Para penumpang pesawat satu persatu menaiki kabin pesawat, sementara Sialin dan Rani tampak mengecek tiket pesawat penumpang satu persatu. Sialin dan Rani juga membantu penumpang untuk mengatur barang di bagasi bagian atas. Tante, sapa seorang gadis kecil sembari menarik baju Sialin. Hai cantik, ada yang bisa Tante bantu?
Namanya siapa? Tanya Sialin. Gita. Gita? Namanya bagus. Ucap Sialin. Nama itu mengingatkan Sialin pada Reno yang beberapa menit yang lalu mampu Sialin lupakan. Tante tinggal dulu ya. Ucap Sialin sembari membantu penumpang lain yang membutuhkan bantuannya. Setelah 30 menit hampir berlalu, pesawat jurusan Bali itu pun lepas landas dan berhasil mengudara di ketinggian 35.000 kaki. Awalnya burung besi itu melenggang bebas di udara tanpa ada kendala. Namun saat burung besi itu akan melewati sebuah hutan di Pulau J, tiba-tiba terjadi miskomunikasi antara pilot dan juga petugas menara kontrol. Tidak hanya itu, mesin pesawat juga mengalami kerusakan. Pilot dan petugas yang ada di pesawat berusaha menenangkan penumpang. Namun tentu saja itu sama sekali tidak berhasil. Jerit ketakutan memenuhi kabin pesawat. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni segala dosa-dosaku. Jika aku harus mati hari ini, maka hapuskanlah semua kesalahanku di masa lalu. Mama, Papa, Koko, Mbak Nisa. Air mata Sialin menetes. Saat matanya terpejam, wajah yang muncul tiba-tiba adalah sosok Reno. Orang yang sangat dia cintai dan sayangi. Kak Reno, maaf Sialin gagal. Karena sampai detik-detik kematian pun Sialin masih saja mencintaimu. Dan rasa cinta ini Sialin akan bawa sampai mati. Batin Sialin. Aakokhih. Teriakan itu semakin memekakan gendang telinga saat pesawat yang sudah diatur kecepatan turunnya tiba-tiba meluncur dengan bebas di ketinggian kurang lebih 200 kaki. Mama! Gita berteriak sembari memeluk ibunya. Sialin tahu itu suara Gita. Karena hanya bocah 5 tahun itu merupakan penumpang di bawah umur dari 80 orang penumpang. Tak ada satupun yang berani melepas sabuk pengaman meskipun posisi pesawat itu sedang menukik tajam. Senyap. Suasana mendadak hening ketika pesawat itu sudah berada di bumi di tengah-tengah hutan belantara. Sementara itu berita tentang hilangnya kontak antara pilot dengan petugas menara kontrol sudah heboh diberitakan di televisi. Sudibyo dan Lieni yang tengah duduk di ruang tamu sembari menonton TV saling berpandangan dan terlihat bingung. Dan saat mereka teringat tentang Sialin yang berangkat ke Bali pagi ini, barulah Lieni menjerit histeris. Koko, Nisa Aa. Tubuh Lieni gemetar dengan wajah pucat. Reno yang baru saja tiba untuk mengambil mobilnya, segera berhambur masuk ke dalam saat mendengar teriakan Lieni. Drap, drap, drap. Reiki dan Anissa menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Ceklek. Reno langsung menekan handle pintu dan langsung masuk ke dalam. Ada apa, Ma? Kenapa Mama berteriak? Tanya Reiki sembari mendekat ke arah kedua orang tuanya itu. Ya Allah, Ma, Mama sampai gemetaran begini. Ada apa? Tanya Anissa. Pagi ini Sialin punya jadwal terbang ke Bali. Tadi ada berita di TV kalau pesawat jurusan Bali mengalami hilang kontak dengan petugas menara kontrol. Papa nggak tahu apa itu pesawat yang ditumpangi Sialin atau bukan. Jawab Sudibyo. Deg. Jantung Reno rasanya seperti dihantam batu besar saat mendengar ucapan Sudibyo. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seperti tak bertulang. Astagfirullah. Ya Allah, jauhkan Sialin dari mara bahaya. Sialin juga sempat bilang sama Nisa kalau jam 6 tadi dia ada penerbangan ke Bali. Tubuh Anissa juga ikut lemas. Tidak ada waktu untuk menebak-nebak. Sebaiknya kita pastikan pada pihak bandara langsung. Ucap Reiki. Aku ikut ya, Ko? Tanya Anissa. Kamu tunggu saja di rumah. Jaga anak-anak. Ucap Reiki. Jangan bilang Mama juga disuruh tinggal. Pokoknya Mama nggak mau, Mama mau ikut. Ucap Lieni. Biar aku yang nyetir. Ucap Reno. Akan aku ambilkan dulu kunci mobil Kak Reno yang dititipkan Sialin tadi pagi. Ujar Anissa. Semoga saja kamu tidak ada dalam pesawat itu, Moy. Batin Reno. Reno saat ini benar-benar merasa gelisah. Pria itu merasakan sesak di dadanya. Setelah kunci mobil itu berada di tangannya, mereka pun bergegas pergi ke bandara untuk memastikan semuanya. Cepat sedikit, Ren. Ucap Lieni saat Reno membawa mobil mereka dengan kecepatan sedang. Sabar, Ma. Biarkan Reno bawa mobilnya dengan tenang. Ucap Sudibyo. Mama nggak bisa tenang, Pa. Mama takut. Hiks.
Lieni menangis di pelukan Sudibyo. Reno mengeratkan cengkeramannya pada setel mobil. Karena tidak hanya Lieni saja yang tidak tenang, saat ini dirinya juga lebih tidak tenang lagi. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit, mereka pun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ternyata tidak hanya mereka saja yang ingin memastikan keluarga mereka selamat atau tidak. Saat ingin bertanya pada petugas bandara, banyak orang-orang berkerumun untuk memastikan segalanya. Maaf Pak, pihak bandara belum bisa mengeluarkan informasi siapa saja yang menjadi korban dalam pesawat itu. Ucap salah seorang security yang berusaha menahan orang agar mereka tidak masuk ke dalam bandara dan membuat keributan. Lalu apa sudah ditemukan lokasi terakhir pesawat menghilang? Tanya Reki. Saat ini sedang ditelusuri Pak. Mohon bersabar. Ucap security. Lalu kapan kami menerima informasi selanjutnya? Tanya Reki. Apapun informasinya nanti aja disampaikan lewat media Pak. Jadi mohon bersabar ya Pak. Ucap security. Sementara menunggu Reki bernegosiasi, Reno sudah beberapa kali menelpon Sialin, namun ponsel gadis itu sama sekali tidak aktif. Please aku mohon kamu gak ada dalam pesawat itu, Moy. Batin Reno. Tangan Reno mendadak dingin dan bergetar. Kak Reno? Seru Nina. Nina? Reno seolah sedang melihat bintang saat melihat sosok Nina yang berlari ke arahnya. Namun dia mendadak cemas karena melihat Nina berlari ke arahnya dalam kondisi menangis. Berukuk. Nina masuk ke dalam pelukan Reno hingga membuat Reki, Sudibyo dan Lieni mengira Nina memiliki hubungan khusus dengan gadis itu. Nina, mana Sialin? Tanya Reno sembari menjauhkan Nina dari dekapannya. Sialin dan Rani ada di pesawat itu. Hicks, mereka terbang ke Bali. Petugas menara kontrol kehilangan kontak dengan pilotnya. Aku takut Sialin dan Rani kenapa-kenapa. Hicks. Nina terisak. Kaki Reno beberapa kali terhuyung ke belakang. Jangan ditanya reaksi Lieni saat mendengar hal itu. Wanita parubaya itu sudah jatuh pingsan dan dibawa ke ruang kesehatan yang ada di bandara. Setelah Lieni sadar, mereka memutuskan pulang terlebih dahulu. Karena mereka tidak bisa berbuat apapun sementara waktu sampai mereka tahu titik terakhir diperkirakan pesawat menghilang. Ren, ikut aku, ucap Reki. Reno mengekor di belakang Reki untuk naik ke atas. Mereka pergi ke ruang kerja untuk berdiskusi. Mereka tidak bisa berdiskusi di depan Lieni karena wanita parubaya itu sedang lemah hati saat ini. Ceklek. Reno menutup pintu ruang kerja Reki. Namun sebelum pintu itu benar-benar tertutup, Amira dan Aisyah memanggil nama Reki dengan lantang. Daddy buka pintunya! Seru Amira. Ceklek. Hai nona-nona yang manis dan soleha. Apa yang kalian bawa? Hen? Tanya Reno. Sembari membiarkan Amira dan Aisyah masuk ke dalam ruang kerja. Aisyah dan Mira mau nunjukin boneka yang dikasih Onti Sia sama Dedi? Jawab Aisyah. Reno melirik ke arah boneka yang Aisyah maksud. Alisnya mengerut sebelum akhirnya dia menyadari kalau boneka itu adalah boneka beruang yang pernah dia berikan dulu saat membujuk Sialin. Reno menoleh ke arah Aisyah dan Amira yang tengah menghampiri Reki dengan wajah semringah. Wah, bagus sekali bonekanya, ucap Reki. Iya, Onti Sialin yang kasih tadi pagi. Tapi ada yang aneh, Dad, ucap Aisyah. Aneh kenapa? Tanya Reki. Bonekanya warna pink semua. Bentuk dan ukurannya juga sama. Apa Onti sangat menyukai boneka beruang warna pink? Dia kasih banyak deh, kata Umi Aisyah dapat ke-10. Mira juga ke-10. Jawab Aisyah. Ya, mungkin Onti memang menyukainya, ucap Reki. Tapi sekarang Onti gak suka lagi. Makanya dia kasih Aisyah sama Mira, ucap Aisyah. Reno jadi merasa tidak enak hati saat mendengar kata-kata itu. Seolah dia mencerna kalau orang yang diberikan boneka itu sudah tidak lagi menyukainya. Ada apa denganku? Kenapa aku jadi sedih kalau Sialin tidak menyukaiku lagi? Apa sebenarnya aku sudah jatuh cinta pada Sialin? Batin Reno. Reno menarik nafasnya dalam-dalam. Sayang, sekarang kalian kembali ke kamar dulu ya. Dedi sama Om Reno mau bicara hal penting dulu, ucap Reki. Ya Dedi? Jawab Aisyah.
Aisyah dan Amira pergi keluar ruangan itu dengan membawa boneka di kiri dan kanan tangannya. Bagaimana ini, Ren? Otakku jadi buntu berpikir sekarang. Bagaimana cara kita menemukan Sialin lebih cepat dari tim SAR? Perasaanku sedang buruk saat ini. Tanya Reki. Kita hanya bisa berharap, semoga saja pilot itu melakukan pendaratan darurat dengan aman. Jawab Reno. Yang jadi masalahnya kita tidak tahu pesawat itu mendarat di mana. Sekarang aku jadi merasa ilmu meretas siap ke aku miliki jadi tidak berguna karena tidak bisa menolong keluargaku sendiri. Ujar Reki. Bersabarlah. Tunggu sampai pihak bandara memberikan info selanjutnya. Kalau mereka sudah memberikan info titik terakhir hilangnya pesawat, barulah kita bertindak sendiri. Bila perlu, aku akan pergi ke tempat jasa penyewaan helikopter untuk alat transportasi kita mencari keberadaan Sialin. Ujar Reno. Tadi Echa mencuri buku onti yang di bawah bantal. Ais cuma kasih tahu kalau itu dosa. Tapi Echa bawa bukunya kabur, Om. Ucap Aisyah. Kenapa kalian masuk kamar onti tanpa izin orangnya? Itu tidak sopan namanya. Apalagi sampai mencuri barang, nanti Tuhan marah loh. Kalau Tuhan marah gigi, kalian bisa dicopot semua. Kalau gigi kalian copot semua, kalian nggak bisa makan lagi. Apa kalian mau begitu? Tanya Reno. Nggak mau, Om. Jawab mereka kompak. Reno kemudian memungut buku yang tergeletak di lantai. Buku harian berwarna merah hati itu cukup menyita perhatian Reno. Matanya terbelalak saat melihat di lembaran pertama ada foto dirinya yang tertempel di sana. Apa tadi kalian sudah membuka buku ini? Tanya Reno. Belum, Om. Itu buku apa, Om? Tanya Alesha. Ini buku catatan onti Sialin saat sedang bekerja. Sekarang kalian main di kamar saja, jangan lari-lari dekat tangga nanti gigi kalian copot. Nanti bukunya biar Om yang kembalikan. Ucap Reno. Iya, Om. Jawab mereka serentak. Setelah anak-anak itu pergi, Reno bergegas memasukkan buku itu di balik jaket yang dia kenakan. Setelah itu dia pergi ke tempat konveksi. Senang bekerja sama dengan Tuan Reno. Semoga bisnis kita ini lancar ke depannya. Ucap seorang pria yang berusia sekitar 40 tahunan itu. Amin. Sekarang Anda bisa mengerjakan desiknya hingga akhir tahun ini. Agar awal tahun ini kita bisa langsung memproduksinya. Ucap Reno. Baiklah, saya permisi dulu. Ucap Rangga sembari menjabat erat tangan Reno. Setelah desainer itu pergi, Reno segera membuka buku harian milik Sialin. Buku harian yang ternyata sudah lama Sialin miliki, sejak gadis itu masih duduk di bangku sekolah. Di buku harian itu, Sialin menceritakan semua tentang keluh kesahnya karena kesulitan menaklukkan hati Reno. Air mata Reno merebak saat membaca curahan hati Sialin yang begitu tulus mencintai dan menyayanginya. Pria itu mendekap erat buku itu sembari terisak. Bodoh sekali kamu, Reno. Kamu menyia-nyiakan Sialin yang sangat tulus mencintaimu. Menerima segala kekuranganmu. Ya Tuhan, berilah aku kesempatan bertemu dengan Sialin lagi. Aku tidak ingin penyesalanku terulang seperti saat aku kehilangan kita. Aku ingin meminta maaf pada Sialin. Gumam Reno. Sialin, kakak mohon jangan pergi. Berilah kakak kesempatan untuk melihatmu lagi. Pemirsa, titik terakhir hilangnya pesawat B726 sudah terdeteksi. Dugaan sementara pesawat itu jatuh di kisaran hutan X. Belum bisa dipastikan apa penyebab utama kecelakaan pesawat itu terjadi. Untuk dugaan sementara dikarenakan miskomunikasi antara pilot dengan petugas menara kontrol. Berikut keterangan dari pihak bandara. Berita yang sayup-sayup Reno dengar mampu membuat pria berusia 31 tahun itu bangkit dari tempat duduknya. Reno segera menyalakan televisi di ruangannya untuk memantau berita yang tengah santer diberitakan. Untuk sementara kecelakaan pesawat diduga karena miskomunikasi antara pilot dan petugas menara kontrol. Dan pesawat itu diperkirakan jatuh di sekitaran hutan X. Ucap Subroto selaku humas di perusahaan maskapai tempat Sialin bekerja. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh pihak maskapai untuk mencari keberadaan pesawat, Pak? Tanya seorang wartawan. Kita sudah meminta bantuan dari berbagai pihak. Baik itu dari tim SA, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Semuanya akan kita kerahkan agar kita bisa mengevakuasi baik itu korban maupun puing pesawat itu sendiri. Untuk semua keluarga korban, mari kita sama-sama berdoa agar saudara-saudara kita bisa ditemukan dalam kondisi selamat dan tidak kurang suatu apapun.
Jawab Subroto. Nafas Reno terasa sesak saat mendengar berita itu. Bayang-bayang kehilangan Sialin seolah menari-nari di pelupuk matanya. Tidak, kisah cintaku kali ini tidak boleh tragis lagi. Amu, kakak mohon bertahan.